Anda kembali bersama kami pemirsa dan di segmen ini kita akan membahas dampak dari rilis pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Di mana pada awal pekan ini Badan Pusat Statistik atau BPS sudah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2023. Hasilnya kinerja ekonomi periode Juli hingga September mengalami perlambatan karena hanya tumbuh 4,94% secara year on year. Dan pemirsa, kinerja ekonomi periode kuartal 3 2023 itu mengakhiri tren angka pertumbuhan di atas 5% yang selalu dicapai sejak kuartal keempat 2021 lalu. Dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional ini jelas tidak bisa dianggap enteng, kendati tetap bisa tumbuh, namun perlambatan ini pemirsa mengindikasikan perlunya perbaikan kinerja ekonomi di sejumlah sektor. Yang paling kentara adalah melemahnya aktivitas ekspor impor dalam beberapa bulan terakhir. Dan hal ini pemirsa tidak lepas dari berkurangnya permintaan di pasar global akibat gejolak geopolitik sehingga juga berpengaruh pada turunnya permintaan. Dan berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor tercatat minus 4,26%. Sementara impor juga minus 6,18%. Penurunan juga terjadi pemirsa di sektor konsumsi pemerintah yang mencapai minus 3,76%. Sementara komponen yang mengalami pertumbuhan adalah pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 5,77% dan juga konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh sekitar 5,77%. Dan adapun konsumsi non-profit pemirsa ataupun yang melayani rumah tangga atau LNPRT naik sebesar 6,21%. Ya pemirsa, kendati kinerja ekonomi tumbuh, namun perlambatan ini harus diantisipasi agar tidak berlanjut pada kuartal keempat 2023 dan juga tahun depan. Apalagi di 2024 pemirsa adalah memasuki tahun politik yang tentunya bertepatan dengan pemilihan presiden dan juga wakil presiden serta pemilu legislatif. Nah, kira-kira pemirsa, bagaimana sih upaya pemerintah mengatasi perlambatan ekonomi di masa mendatang? Kita simak informasi berikut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons perlambatan ekonomi kuartal 3 2023 dengan menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah dengan merelaksasi aturan yang mengharuskan ekspor produk manufaktur masuk ke dalam negeri maksimal 50%. Dengan relaksasi ini, nantinya produsen manufaktur bisa masuk ke pasar dalam negeri dengan porsi lebih dari 50%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui saat ini permintaan pasar global cenderung rendah termasuk juga dialami oleh negara-negara mitra dagang Indonesia. Akibatnya, ekspor Indonesia pada kuartal 3 terkontraksi 4,26% dan impor terkontraksi 6,18%. Kita juga melihat demand sendiri relatif melemah. Oleh karena itu beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk untuk dalam negeri adalah membolehkan sektor manufaktur yang biasanya ekspor bisa ke dalam negeri 50%, ini direlaksasi menjadi boleh lebih dari 50%. Dari PMK-nya sudah bisa, kemudian dari Menteri Perindustrian kami sudah minta untuk direvisi regulasinya sehingga ini bisa lebih untuk mendorong. Airlangga menambahkan dari sisi permintaan di masa mendatang memang akan terjadi beberapa penyesuaian di pasar global. Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis kinerja ekspor impor bakal membaik seiring dengan upaya mengoptimalkan dana devisa hasil ekspor yang masih terparkir di luar negeri. Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, berdasarkan data dari BPS pada periode Januari hingga September 2023 terjadi penurunan nilai ekspor migas sebesar 2,08% dari semula pemirsa 12,3 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 11,79 miliar dolar Amerika Serikat. Begitupun pemirsa dengan nilai ekspor non migas yang juga mengalami kontraksi 12,89% dari sebelumnya 207,18 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 180,48 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, secara terperinci pada periode Januari hingga September 2023, penurunan ekspor non migas menjadi ataupun terjadi di sektor pertanian dan kehutanan dan juga pemirsa perikanan yang terkontraksi mencapai 9,03%.
Dan kemudian pemirsa sektor pertambangan juga ini mengalami penurunan sekitar 19,83% dan juga industri pengolahan yang terkontraksi 10,86%. Nah, melihat fakta ekspor dan impor yang melemah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap outlook dari negara-negara maju yang cenderung lemah. Ia menambahkan bahwa permintaan pasar domestik yang masih cukup kuat akan mengkonfirmasi pemirsa permintaan ekspor yang melemah. Sementara itu, terkait upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal itu juga harus didukung oleh investasi, baik investasi asing maupun investasi di dalam negeri. Dan hal ini karena investasi terbukti bisa membawa dampak penurunan ataupun turunan pemirsa yang begitu luas, sehingga mampu menggerakkan sektor terkait lainnya. Akan tetapi pemirsa, pada kenyataannya, sektor ini masih memerlukan perbaikan di sejumlah titik, terutama terkait dengan kemudahan berusaha. Untuk lebih jelasnya, kami hadirkan informasinya berikut ini. Wakil Presiden Maruf Amin meminta kementerian lembaga dan pemerintah daerah memperbaiki tata kelola investasi. Hal ini agar investasi memberikan multiplier efek bagi perekonomian nasional. Menurut Wapres, di tengah kondisi gejolak global, beruntung perekonomian Indonesia masih terjaga dan bertumbuh. Hal ini diakuinya berkat investasi yang berkelanjutan sehingga bisa menopang pembangunan dan memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki. Pastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, namun juga maslahat bagi isu-isu sosial, kebudayaan, dan kelestarian lingkungan. Masyarakat mesti merasakan manfaat dari investasi, antara lain melalui pelibatan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, serta harmonis dengan lingkungan dan bumi. Wapres menambahkan pencapaian positif dalam hal investasi masih perlu ditingkatkan agar iklim investasi secara terus-menerus tetap mendukung. Wapres pun meminta agar seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurai komplikasi investasi di Indonesia. Dia berpesan agar pemerintah di level pusat hingga daerah terus melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan membuat regulasi yang jelas, tepat, dan sederhana. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, masih terkait dengan investasi, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun ini pihaknya menargetkan angka investasi bisa mencapai 1.400 triliun rupiah. Dan Bahlil meyakini pemirsa bahwa target tersebut dapat direalisasikan setelah melihat pencapaian realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2023 ini yang telah mencapai 1.053,1 triliun rupiah atau 75,2% dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar itu tadi 1.400 triliun rupiah. Menurut Bahlil, pihaknya yakin target tersebut dapat dipenuhi karena memiliki tim yang kuat dari Dinas Penanaman Modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu, kabupaten, kota, dan juga provinsi. Dan dalam paparannya pada acara Anugerah Layanan Investasi 8 November lalu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa aliran investasi asing saat ini cenderung menuju negara-negara di Amerika dan juga Asia Tenggara. Adapun Indonesia merupakan negara dengan tujuan investasi terbesar kedua setelah Singapura. Jika melihat trennya, maka sektor investasi terus menunjukkan sentimen yang baik. Dan ini karena dari tahun ke tahun nilainya terus berkembang. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, realisasi investasi mencapai 81,7 triliun rupiah. Kemudian pemirsa, pada 2021 naik menjadi 900 triliun rupiah pemirsa ya, dan pada tahun saat ini pemirsa pergerakan dari nilai tukar rupiah pemirsa ya berada pada posisi 1.200 untuk penanaman modal yang mencapai 1.200 triliun rupiah pada tahun 2022. Jadi peningkatannya terus terasa pemirsa dari tahun ke tahun, dan dengan pencapaian seperti itu maka wajar pemirsa jika sektor ini menjadi salah satu andalan penopang pertumbuhan ekonomi di samping tentunya dari sektor-sektor lainnya seperti konsumsi. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini dan semoga pemirsa ya target dari penanaman modal
dari pemerintah yang mencapai 1.400 triliun rupiah ini bisa benar-benar tercapai, di mana saat ini kan sudah mencapai 75% pemirsa. Tapi pemerintah masih optimis akan target tersebut sampai dengan akhir tahun. Kami akan kembali dengan informasi lainnya saat lagi.